Beraninya mereka membunuh utusan Islam saat aku masih hidup. Besok Eropa akan tahu akibat perbuatan mereka. Pasukan yang besar bergerak di bawah komando seorang manusia. Manusia itu bukan manusia biasa. Dia adalah penjelmaan dari Islam. Ketika seseorang wanita tua di Amoria berteriak minta tolong kepada Khalifah Mu'tasim, maka wanita itu tidak meminta tolong kepada Mu'tasim saja, tapi kepada Islam. Saat Baitul Maqdis dibuka oleh rombongan pasukan Muslim di bawah pimpinan para panglima besar Islam seperti Baybars dan Salahuddin, rombongan itu bukanlah pasukan biasa, mereka adalah Islam itu sendiri. Islam itu pun menjelma kembali di dalam diri Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sebelum kita lanjutkan, kami memohon kepada para penonton untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, tinggalkan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman Anda, agar informasi ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Mari kita mulai. Selama 48 tahun Sultan Sulaiman Al-Qanuni memimpin Daulah Utsmaniyah, dan pada masanya Daulah Utsmaniyah mencapai puncak kejayaannya. Pada masanya Daulah Utsmaniyah mencapai puncak kekuatan, puncak kemajuan, dan puncak kegemilangan. Salah satu sejarawan Eropa, Helmer, mengatakan bahwa Sultan Sulaiman Al-Qanuni lebih berbahaya bagi kami daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Sulaiman Al-Qanuni memimpin Daulah Utsmaniyah dengan cara yang berbeda dengan para pemimpin sebelumnya. Sultan Sulaiman Al-Qanuni berhasil memperluas wilayah Daulah Utsmaniyah di 3 benua yang berbeda: benua Afrika, benua Eropa, dan benua Asia. Maka pada masanya Daulah Utsmaniyah menjadi negara adidaya penguasa dunia. Pada masanya Daulah Utsmaniyah memiliki berbagai peraturan dan undang-undang yang membuat kehidupan masyarakat di dalam Daulah Utsmaniyah berjalan dengan begitu rapi dan tertata, sementara negara-negara lain di Eropa terutama belum mengenal adanya konstitusi atau undang-undang. Pemerintahan Daulah Utsmaniyah berpegang dan menghormati undang-undang yang ada di dalam Daulah Utsmaniyah, sehingga peradaban Islam pun berkembang dengan sangat pesat. Ilmu pengetahuan, sastra, dan kesenian berkembang di berbagai wilayah Daulah Utsmaniyah. Kisah ini dimulai saat Sultan Sulaiman Al-Qanuni diangkat menjadi Sultan Daulah Utsmaniyah. Saat itu usia Sultan Sulaiman 26 tahun. Dia diangkat sebagai Sultan Daulah Utsmaniyah setelah kematian ayahnya Sultan Salim I. Saat itu gerakan pemberontakan dan perpecahan muncul di ibu kota dan di beberapa wilayah lainnya, seperti pemberontakan Ahmad Pasha di Mesir dan juga pemberontakan lain yang terjadi di Syam dan Yaman. Maka langkah pertama yang dilakukan Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini adalah memadamkan pemberontakan di wilayahnya. Maka dia pun mengirimkan pasukan ke Mesir, Syam, dan Yaman. Sultan Sulaiman Al-Qanuni juga mengirimkan utusan ke wilayah Eropa untuk memperbaharui perjanjian damai dan juga untuk menerima jizyah atau pajak tahunan dari negara-negara Eropa. Salah satu utusan Sultan Sulaiman pun mendatangi Raja Louis II, penguasa Hongaria saat itu. Raja Louis II enggan membayar jizyah. Dia menganggap bahwa Sultan Sulaiman yang masih muda tidak mungkin berani melawan Raja Louis II. Maka utusan Sultan Sulaiman akhirnya dipenggal kepalanya. Kabar tentang penolakan Raja Louis II untuk membayar jizyah dan pelanggaran terhadap perjanjian dan peristiwa pemenggalan terhadap utusan Daulah Utsmaniyah akhirnya sampai ke telinga Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Kabar tersebut disampaikan oleh Sadrul Azam Pir Muhammad Basha yang datang membawa kabar tentang penangkapan pemberontak di Syam, dan kepala pemberontak pun diserahkan ke hadapan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Kabar selanjutnya adalah kabar tentang dipenggalnya utusan Daulah Utsmaniyah oleh Raja Louis II, penguasa Hongaria. Sultan Sulaiman Al-Qanuni pun bangkit dari duduknya karena marah, dan dia pun mengeluarkan kata-katanya yang diabadikan dalam sejarah. Berani-beraninya membunuh utusan Islam saat aku masih hidup. Besok Eropa akan tahu akibat perbuatan mereka. Maka Sultan Sulaiman Al-Qanuni pun segera mempersiapkan pasukan perang dan strategi perang. Dia juga mengirimkan utusan ke Jazirah Arab untuk membeli 30.000 onta untuk membawa perbekalan pasukan mereka menuju Eropa. Sultan Sulaiman Al-Qanuni juga menyiapkan ribuan gerobak untuk membawa perlengkapan pasukannya.
Jika untanya saja sebanyak 30.000, Anda bisa bayangkan sebesar apa pasukan yang disiapkan oleh Sultan Sulaiman. Beberapa literatur menyebutkan bahwa pasukan yang disiapkan Sultan Sulaiman Al-Qanuni adalah sebanyak 250.000 prajurit. Sultan Sulaiman bermusyawarah dengan para menteri dan juga para pemimpin pasukan Daulah Utsmaniyah. Sultan Sulaiman menerima dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa sebaiknya Sultan Sulaiman membawa pasukan Daulah Utsmaniyah ke Budapest, ibu kota Hongaria, di mana di sanalah utusan Islam dipenggal oleh Raja Louis II. Pendapat ini dianggap kurang realistis. Pendapat kedua mengatakan bahwa Sultan Sulaiman Al-Qanuni sebaiknya membawa pasukan Daulah Utsmaniyah menuju benteng terkuat di Eropa saat itu, yaitu Benteng Beograd. Benteng Beograd merupakan simbol kekuatan pertahanan Eropa kala itu setelah runtuhnya Konstantinopel. Pada abad ke-10, saat Perang Salib masih berlangsung, Beograd menjadi pintu pertahanan terkuat yang melindungi Eropa. Benteng Beograd juga sudah dikepung sebanyak 2 kali, namun belum juga bisa ditaklukkan. Yang pertama di masa Sultan Murad II, tahun 845 Hijriah. Saat itu Paus Eugene keempat mengumumkan perang salib melawan Daulah Utsmaniyah. Saat itu Sultan Murad II berhasil mengalahkan pasukan Eropa, namun langkahnya terhenti di Benteng Beograd. Sultan Murad II mencoba membuka Benteng Beograd namun belum berhasil. Kondisi geografis Beograd sama persis dengan Konstantinopel. Beograd dikelilingi oleh 3 perairan. Benteng Beograd dibangun dengan pertahanan berlapis. Temboknya dibangun berlapis, seperti benteng di dalam benteng. Cukuplah kita membayangkan kekuatan benteng Beograd saat kita membaca dalam sejarah bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel, belum juga diberikan kekuatan untuk menaklukkannya. Sultan Muhammad Al-Fatih bahkan terluka cukup parah dalam usahanya untuk membuka benteng Beograd, hingga akhirnya dia pun mundur dan berkata, "Semoga Allah memunculkan dari cucuku seseorang yang mampu membuka benteng Beograd dengan tangannya." Dengan izin Allah, doanya ini kelak menjadi kenyataan. Demikianlah gambaran tentang betapa kuatnya benteng Beograd dan betapa pentingnya Beograd bagi peradaban Eropa. Maka Sultan Sulaiman Al-Qanuni pun menyempurnakan dan melanjutkan usahanya dalam menyusun persiapan dan strategi untuk menaklukkan kota Beograd. Umat Islam saat itu diuntungkan karena orang-orang Eropa saat itu sebagian besar tidak memihak kepada Hongaria. Kerajaan Venezia yang biasanya sangat bersemangat melawan Daulah Utsmaniyah saat itu sudah memiliki kontrak dagang dengan Daulah Utsmaniyah, sehingga dia tidak memiliki kepentingan apa-apa untuk membela Hongaria. Bahkan Prancis pun menasehati pemimpin Hongaria untuk meminta damai dengan Daulah Utsmaniyah. Maka Sultan Sulaiman Al-Qanuni pun keluar bersama pasukannya menuju kota Beograd. Sultan Sulaiman memimpin sendiri pasukannya. Sebagai panglima perang, saat itu ditunjuklah Perdana Menteri Pierre Muhammad Basha, di sampingnya ada Mustafa Basha dan Khosrow Bek. Sultan Sulaiman Al-Qanuni memutuskan untuk membuat sebuah perayaan dalam momen pelepasan pasukan menuju Beograd. Peristiwa keberangkatan pasukan Daulah Utsmaniyah menuju Beograd ini disaksikan oleh para diplomat-diplomat Eropa. Tujuannya tentu saja untuk menjatuhkan mental orang-orang Hongaria, sekaligus menjatuhkan mental orang-orang Eropa, agar tidak ada negara Eropa yang membantu Hongaria, dan agar tidak ada pula yang berani melanggar perjanjian damai dengan Daulah Utsmaniyah. Selanjutnya Daulah Utsmaniyah juga menjalankan strategi perang yang sudah direncanakan, yaitu dengan mengirim pasukan yang dipimpin oleh Ahmad Pasha menuju bagian utara Beograd, yaitu kota Chase. Ahmad Pasha pun mengepung kota tersebut dan menguasainya. Selanjutnya pasukan lain dikirim menuju Beograd untuk mulai mengepung kota Beograd di bawah pimpinan Pierre Muhammad Basha. Maka pada tanggal 2 Syaban tahun 927 Hijriah, umat Islam berhasil menguasai kota Chase. Setelah itu, pasukan Daulah Utsmaniyah yang lain dikirim menuju wilayah Azmin, yang berada di seberang Beograd, di bawah pimpinan Khosrow Bek. Maka Daulah Utsmaniyah akhirnya menguasai benteng Azmin sebagai basis kekuatan Daulah Utsmaniyah baru di seberang kota Beograd. Setelah Daulah Utsmaniyah berjuang dengan pasukannya, akhirnya Daulah Utsmaniyah berhasil menguasai kota Chase dan Azmin. Dua kota ini menjadi basis kekuatan Daulah Utsmaniyah
untuk mengepung Beograd. Selanjutnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni bergerak bersama pasukannya menuju kota Ches dan selanjutnya menuju Beograd. Maka selanjutnya pengepungan Beograd pun dimulai. Pasukan Daulah Utsmaniyah dari utara yang dipimpin Mustafa Pasha mengepung kota Beograd dari utara. Selanjutnya pasukan Daulah Utsmaniyah yang berada di Azmin mengepung kota Beograd dari sisi barat. Sementara itu di sisi selatan Perdana Menteri Pierre Muhammad Pasha memimpin pengepungan dari selatan. Dan dari timur ada Sultan Sulaiman Al-Qanuni bersama pasukannya yang mengepung Beograd dari sisi timur. Selain itu Sultan Sulaiman Al-Qanuni juga mengerahkan kapal laut Daulah Utsmaniyah yang sudah dilengkapi dengan senjata dan perbekalan ke Sungai Danube. Dengan kapal laut Daulah Utsmaniyah tersebut, Sultan Sulaiman kemudian mengirimkan pasukan dan perbekalan ke salah satu pulau yang ada di dekat Beograd. Setelah pengepungan dari segala sisi sudah disiapkan, maka Daulah Utsmaniyah pun menyiapkan meriam-meriam untuk ditembakkan. Maka tembakan demi tembakan pun dilontarkan ke arah benteng Beograd. Selama 7 hari berturut-turut, tembakan meriam dilontarkan ke arah benteng Beograd. Umat Islam akhirnya berhasil menghancurkan salah satu sisi tembok pertama benteng Beograd. Selanjutnya umat Islam akhirnya berhasil meruntuhkan salah satu tembok benteng dan dari situ pasukan muslim mulai masuk ke dalam benteng. Sultan Sulaiman Al-Qanuni selanjutnya memerintahkan pasukannya untuk menembakkan meriam ke arah tembok kedua dari benteng Beograd. Pasukan Daulah Utsmaniyah juga membuat lorong bawah tanah. Dari lorong tersebut pasukan muslim menaruh bahan peledak untuk meledakkan benteng dari bawah tanah. Maka dalam beberapa minggu, pertahanan benteng Beograd pun runtuh. Penggempuran dilakukan tanpa henti. Selanjutnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni mengumumkan bahwa warga Serbia yang berada di benteng Beograd akan dijamin keamanannya. Maka dalam waktu singkat, benteng Beograd pun berhasil dibuka pada tanggal 4 Ramadan tahun 927 Hijriah. Namun pertempuran terus berlangsung di dalam benteng. Hingga akhirnya benteng Beograd sepenuhnya dikuasai oleh Daulah Utsmaniyah pada tanggal 26 Ramadan 927 Hijriah. Maka selanjutnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni berhasil menguasai kota Beograd dan dia pun memasuki kota disambut oleh penduduk kota Beograd. Sultan Sulaiman selanjutnya mengumumkan bahwa semua yang berada di dalam kota bebas dijamin keamanannya. Dan barang siapa yang ingin keluar dari Beograd dipersilakan untuk keluar. Termasuk juga pasukan Hongaria yang ingin keluar dari Beograd juga diizinkan untuk keluar. Sultan Sulaiman juga mengizinkan semua penduduk Beograd yang berada di dalam Beograd untuk tetap tinggal di dalam kota Beograd. Mereka pun diberikan kebebasan untuk beribadah selama mereka mentaati pemerintahan Daulah Utsmaniyah dan bersedia membayar jizyah. Kabar kemenangan umat Islam di Beograd akhirnya sampai ke telinga raja-raja Eropa dan juga Paus di Vatikan. Kabar tersebut mengagetkan mereka, seperti mereka mendengar suara halilintar. Ketakutan pun menyebar di dalam hati raja-raja Eropa. Tidak lama setelah itu, raja-raja Eropa mengirimkan ucapan selamat kepada Sultan Sulaiman Al-Qanuni, sekaligus mengirimkan hadiah sebagai tanda bahwa mereka menghormati Daulah Utsmaniyah dan juga sebagai tanda bahwa mereka tetap setia pada perjanjian damai dan bersedia membayar jizyah kepada Daulah Utsmaniyah. Kemenangan umat Islam di Beograd menjadi awal bagi pergerakan pasukan muslim di Eropa di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Kemenangan di Beograd dilanjutkan dengan kemenangan-kemenangan lain, yang salah satunya yang paling terkenal adalah kemenangan umat Islam dalam peristiwa Mohacs, yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Demikianlah teman-teman sekalian kisah perjuangan umat Islam menaklukkan benteng Beograd. Bayangkan betapa lelahnya para pejuang muslim menyebarkan Islam ke berbagai wilayah di dunia, hingga akhirnya Islam bisa sampai ke berbagai tempat di seluruh dunia. Dan bayangkan juga betapa lelahnya kami membuat video ini, agar informasi sejarah penting ini bisa disebarkan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, tinggalkan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman Anda, agar informasi ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Izdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.